Prime Time News, pemirsa, pemerintah Indonesia masih memperjuangkan untuk memasukkan beberapa titik wilayah abu-abu di kawasan Tanjung Datu dan Camar Wulan, Kalimantan Barat menjadi bagian wilayah Indonesia. Sebaliknya, hingga kini Malaysia masih menolak memasukkan Tanjung Datu dan Camar Wulan dalam Outstanding Boundary Problem atau OBP. Berikut ini pemirsa, penelusuran tim Metro TV. Di ujung barat Provinsi Kalimantan Barat terdapat kawasan Tanjung Datu dan Camar Wulan yang masuk ke dalam wilayah abu-abu perbatasan Indonesia dan Malaysia. Tepatnya dari patok nomor A1, patok A88 hingga patok A156. Letakkan patok batas wilayah tak lepas dari peran penjajah saat itu, Indonesia yang dikuasai Belanda dan Inggris yang dikuasai Malaysia melakukan perjanjian. Lewat perjanjian Inggris-Belanda, ada patok segitiga yang diyakini sebagai watershed di ujung pantai Tanjung Datu. Pantai inilah yang dijadikan batas negara kedua negara dan novum baru yang akan diperjuangkan Indonesia. Pada tahun 1974 dan 78, Joint Komite Indonesia Malaysia menyepakati patok A1 bertanda batu besar di Kalimantan Barat dan Sarawak Malaysia diakui berada di pinggir pantai. Sementara patok A4 yang diletakkan di Mercusuar ditandai dengan bendera Indonesia dan Malaysia. Tinggian kawasan Tanjung Datu, Paloh, Kalimantan Barat terdapat satu border ataupun perbatasan patok negara yang membatasi Indonesia. Ada bendera Indonesia di sebelah kiri dan Malaysia di sebelah kanan. Wadah bisa jelaskan ini patok tipe apa dan nomor berapa? Ini patok PD. Sementara wilayah daratan Camar Wulan berduduk lebih dari 1.800 jiwa. Jika Indonesia gagal memperjuangkan dua wilayah ini, maka NKRI akan kehilangan 800 meter garis pantai Tanjung Datu dan sekitar 1.490 hektar daratan Camar Wulan. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan mengakui sejak tahun 2001 pemerintah Malaysia masih belum menyetujui untuk memasukkan Tanjung Datu dan Camar Wulan dalam Outstanding Boundary Problem. Untuk segmen Tanjung Datu kita sedang memperjuangkan itu. Terus memperjuangkan, bahkan ini mulai dilakukan oleh pemerintah Indonesia tahun 2001. Cuman memang ini kan alot ya Bu ya untuk merundingkan ini ya, sehingga sampai saat ini untuk kawasan ya atau segmen Tanjung Datu ini masih belum bisa diangkat sebagai ya Outstanding Boundary Problem atau OBP. Bahkan sejak tahun 2011, Malaysia diketahui memasang papan reklame besar di Kampung Melano, Sempatan Sarawak, menyatakan Tanjung Datu sebagai kawasan wisata Malaysia. Menteri Pertahanan Purnomo Yustiantoro mengakui pemasangan papan reklame tersebut akan menjadi permasalahan yang terus diperjuangkan pemerintah Indonesia. Perbatasan itu yang menggunakan alur sungai itu sudah dipetakan. Memang beberapa waktu yang lalu muncul, ya, yang memunculkan ini gubernurnya, Gubernur Kalimantan Barat. Ya, waktu itu bahwa mereka minta untuk itu ditinjau ulang. Karena itu ada permintaan dari daerah, kemudian kita masuk dalam OBP. Ya, jadi OBP itu objek yang belum selesai dinegosiasikan. Jadi itu kemudian kita bicarakan. Jadi kita sedang bicarakan sekarang dengan pihak Malaysia ya, mengenai Tanjung Datu ini statusnya bagaimana. Selain berpotensi sebagai tempat wisata pantai Tanjung Datu hingga kawasan Gosong Niger, diprediksi sebagai kawasan laut dengan kandungan timah, minyak, dan gas. Dari perbatasan Sarawak, Kalimantan Barat, Desi Fitriani, Cahya Sugandar, Metro TV. Sekitar 195 patok batas negara tipe D di sepanjang perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak, Malaysia
belum ditemukan. Faktor alam jadi salah satu indikasi pergeseran atau hilangnya patok perbatasan negara. Perbatasan darat Kalimantan Barat dengan Sarawak, Malaysia sepanjang 966 km. Seharusnya terdapat 7 patok jenis A yang berjarak 300 km dan 18.710 buah patok batas negara tipe D. Dari 4 bulan operasi gabungan pengecekan batas negara TNI dan tentara di Raja Malaysia, tidak ditemukan 195 patok tipe D. Pengecekan di kawasan pintu perbatasan Entikong, Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Serian, Sarawak, Malaysia, masih terlihat patok 131, 132, dan patok tipe D 133 yang dalam teorinya berjarak 100 meter di tempat ketinggian. Komandan, kalau kita dalam setiap operasi gabungan tentara Indonesia dengan tentara Malaysia, untuk operasi patok-patok perbatasan ini biasanya apa yang dilakukan? Kalau patok sudah ditemukan seperti saat ini, patok 131 ini Mbak. Nah itu kita cocokkan dengan GPS. Nah setelah GPS-nya oke, kemudian kewajiban bagi anggota kami untuk berfoto di depan nomor patok. Kemudian bendera kita, ya kalau saat ini kan bendera merah putih dengan bendera Malaysia, itu mereka berfoto di patok itu. Tetapi di titik lintang utara 00 derajat 59 menit dan 21,4 second dan di ordinat bujur timur 110 derajat 22 menit dan 26,5 second yang seharusnya terdapat batas negara nomor 134 tidak menemukan patok tersebut. Begitu juga di ordinat patok D140 dan 141 dari 258 patok di kawasan Entikong, 30 patok negara tidak ditemukan. Setelah melakukan perjalanan dari patok 133, kami belum menemukan patok 134. Seharusnya patok tersebut dari ordinatnya di lokasi ataupun di kawasan ini, tetapi kita dari hasil patroli bersama Indonesia dan Malaysia tidak ditemukan patok tersebut. Seharusnya di lintang berapa atau posisinya di mana? Di peta ya, kita sebutkan di peta ini D134 di sini nih Mbak. Ya di sini, seharusnya di sini. Terus di medannya di sini ini menurut GPS kita ini. Begitu juga di kawasan Jogoy Babang, Kalimantan Barat yang berbatasan dengan perbatasan Bau Sarawak. Dari 320 patok yang ada dalam data, 53 patok jenis D belum ditemukan. Tak hanya itu, di kawasan Temaju, Dusun Camar Wulan, dari 152 patok yang seharusnya terpasang menjadi batas negara, 6 patok belum ditemukan. Seperti patok A60, patok A63, patok A113, patok 115, serta patok A120 dan patok 125. Komando Pelaksana Operasi dan Korlap Korem 121 menyatakan sebagian besar patok yang tidak ditemukan besar kemungkinan karena faktor alam, seperti terbawa longsor atau tertutup tanah, tetapi tidak menutup kemungkinan tergeser warga. Di dalam GPS koordinatnya kita sudah plotting ada, tetapi pada saat kita patroli kita belum bisa temukan. Kemungkinan karena memang menurut anggota dari Satgas Pamtas yang melakukan patroli ini, tempatnya mungkin terjal atau mungkin memang selama ini tidak terpatroli oleh pasukan-pasukan yang terdahulu sehingga kita belum menemukan itu. Tetapi dalam catatan di buku itu ada. Jadi saya tidak mengatakan patok itu hilang. Kalau hilang mungkin dicuri, dunia ada. Tapi kita belum ketemu. Sebelumnya tahun 2002, tim gabungan keamanan Indonesia Malaysia tidak menemukan lebih dari 800 batas negara tipe D di kawasan Kalimantan Barat. Dari perbatasan Kalimantan Barat Sarawak, Desi Fitriani, Jaya Sunandar, Metro TV. Pemirsa, ratusan warga negara Indonesia yang hidup di daerah perbatasan Kalimantan Malaysia pindah menjadi warga negara Malaysia. Mereka tergiur kehidupan dan ekonomi yang lebih baik di negara tetangga, Malaysia.
Kampung Mongkos, Serian, Sarawak, Malaysia. Di kampung ini tinggal sekitar lebih dari 1.000 warga negara Malaysia keturunan Indonesia. Perkampungan Mongkos ini adalah daerah perbatasan di kawasan Serian, Sarawak, Malaysia dengan Indonesia, di mana di Kampung Mongkos ini hanya berjarak 2,5 km menuju desa Segumun, Entikong, Kalimantan Barat. Dari Kampung Mongkos ke perbatasan Indonesia, selain melewati jalan setapak yang bisa dilalui dengan kendaraan roda 2, ditempuh selama 40 menit perjalanan melewati patok perbatasan. Inilah salah satu contoh jalan tikus yang membatasi antara Kampung Mongkos, Serian, Sarawak, Malaysia dengan Kampung Segumun, Indonesia. Dan dibatasi hanya dengan pagar besi ini yang bisa dibuka, yang terbuka terus, dan tidak jauh dari pagar ini terdapat patok ataupun batas negara dengan nomor 337, dan ini adalah batas dari kedua negara Indonesia dan Malaysia. Patok ini menandakan bahwa disinilah titik ataupun perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Kampung Mongkos berbatasan dengan Kampung Segumun, Lubuk Tengah, Entikong, Kalimantan Barat, Indonesia. Warga Kampung Mongkos semula mereka warga negara Indonesia yang tinggal di Kalimantan Barat. Karena kawin campur dan juga impian untuk mendapatkan kehidupan ekonomi yang lebih baik, mereka menetap di Kampung Mongkos, Sarawak, Malaysia. Bertahun-tahun dalam perantauan hingga akhirnya untuk mendapatkan legalitas dan bantuan pemerintah Malaysia, mereka mengganti warga negara Indonesia menjadi warga negara Malaysia. Tak hanya itu, mereka pun menjadikan anak-anaknya sebagai warga negara Malaysia. Seperti yang terjadi dalam keluarga Sahron yang telah berganti warga negara Malaysia. Anak bapak semua yang ada di tempat itu 10. Warga negara mana? Warga negara Malaysia. Dalam pemilihan umum Malaysia lalu, mantan WNI dan juga WNI keturunan menjadi penyumbang suara terbanyak sebagai pemilih untuk Partai Barisan Nasional sebagai pendukung koalisi kerajaan Malaysia. Apabila ada masyarakat kita yang mungkin diindikasikan ikut pemilu Malaysia kemarin, ya, dan berafiliasi terhadap partai tertentu, saya pikir mungkin mereka adalah warga Malaysia yang kawin dengan orang Indonesia. Tak hanya di Kampung Mongkos, WNI pindah menjadi warga negara Malaysia pun banyak ditemui di kawasan perbatasan Kalimantan Barat, Sarawak, dan juga di perbatasan Kalimantan Timur, Sabah. Mereka menyatakan Indonesia tempat dilahirkan, tetapi Malaysia tanah penghidupan keluarga, dengan berganti kewarganegaraan. Dari perbatasan Sarawak, Kalimantan Barat, Desi Fitriani, Jaya Sunandar, Metro TV. Ya, itu tadi kondisi perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan Barat atau dengan Sarawak. Nantikan penelusuran kami selanjutnya masih seputar perbatasan, bagaimana kondisi perbatasan antara Indonesia dengan Papua New Guinea. Saat lagi kami kembali dengan penelusuran. Pemirsa, hasil survei Tim Gabungan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan ke Sungai Torasi, perbatasan Merauke, Indonesia dengan Papua New Guinea menegaskan 2 lampu suar Indonesia di perbatasan Laut Merauke, Papua dengan PNG atau Papua New Guinea masih di wilayah Indonesia. Begitu juga dengan dermaga militer Indonesia, ternyata hanya tambatan perahu. Di
Di ujung timur paling selatan Indonesia, Kampung Kondo Merauke, perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini, menjadi wilayah perbatasan darat dan laut Indonesia PNG. Pernyataan Komandan Army PNG di media massa PNG, Kolonel Dominic menyatakan Indonesia membuat dermaga militer di wilayah Papua Nugini. Tim survei Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan BNPP melakukan survei ke Sungai Torasi yang dinyatakan sebagai dermaga militer Indonesia, dan hasilnya ternyata hanya berupa tambatan perahu. Dan saat ini saya berada di tempat sandar kapal nelayan Papua Nugini dan juga kapal nelayan Indonesia, dan kawasan ini yang berbentuk dari potongan pohonan-pohonan dikatakan ataupun diklaim oleh pihak PNG sebagai pangkalan militer Indonesia. Dari hasil pengukuran tim BNPP, tambatan perahu memang berada di wilayah Papua Nugini, karena untuk keamanan para nelayan, tambatan perahu patroli TNI, dan tambatan perahu pelintas batas untuk berlindung dan menambatkan perahu di saat air laut surut. Sementara mercusuar yang menjadi pos penjagaan TNI AL Indonesia berada sekitar 100 meter dari lokasi tambatan perahu. Pos ini menjadi pos penjagaan perbatasan dan penjagaan titik daratan dan laut perbatasan Merauke Indonesia dan PNG. Sekitar 50 meter dari titian perahu ditandai juga dengan patok perbatasan kedua negara, patok MM14B yang juga menjadi patok pengganti MM14A yang rusak karena alam. Sudah dibangun sejak 2011 dan sudah dibicarakan di tingkat lapangan ya, antara Satgas Pamtas Republik Indonesia di wilayah Torasi dengan imigrasi, kantor imigrasi, kemudian juga kepolisian di tingkat provinsi maupun kecamatan baru ya, di wilayah PNG. Dan keberadaan dari titian perahu tadi sebenarnya sangat bermanfaat, karena dari sekian area yang paling aman di Muara Torasi itu kalau mau menambatkan perahu ya di daerah tersebut. Tak hanya itu, dari hasil pengecekan dan survei di lapangan, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan BNPP juga melakukan pengecekan posisi dan keberadaan lampu suar timur yang menjadi lampu suar terluar Indonesia. Ternyata masih berada di kawasan Indonesia atau masih berada sekitar 400 meter dari garis batas Merauke Indonesia dan Papua Nugini. Begitu juga dengan keberadaan lampu suar barat yang masih berada di posisi 200 meter batas laut Indonesia. Sementara batas daratan di kawasan distrik Sota Merauke dengan kampung Weyabers, Papua Nugini ditandai dengan adanya patok perbatasan kedua negara dan gerbang Indonesia dan Papua Nugini. Perbatasan inilah yang membatasi antara wilayah Indonesia di Merauke dengan Papua Nugini. Dari kawasan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini, Desi Fitriani Pandiasa melaporkan. Ya, tentu sudah kami hadirkan informasi dan juga perbincangan Prime